ربنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل. Baik, kita masuk pertemuan tiga ya? Empat. Empat. Oh, kita sudah 4 sekarang. Saya Empat. share dulu kitab kita pertemuannya. Inilah dia pertemuan kita. Pertemuan keempat. Yang akan kita ini kerjain dulu yang halaman 9 bukan? Iya, halaman latihan belum. Ya, dulu kita kerjain ya. Baik, dari atas nih, tabel. Nomor 1 sudah ada jawabannya. Sudah. Mayitun. Bentuk huruf akarnya mim, waw, ta. Jamaknya amwat. Wazannya af'al. Nah, terus itu wazannya udah selesai. Nah, sekarang lanjut. Siapa lagi? Dunia dulu boleh. Nomor 2 gimana? Kolbun. Bentar ya. Ini ya dulu. Siapa dulu? Dunia enggak? Dunia. Kolbun ya, Ustaz. Ya, Dulu. Kof, lam, sama ba. Huruf ya, asli. Kulubun. Jamak taksir. ya. Jadinya fu. Kulubun. Kulubun jadi fuulun. Ya, Azannya. terus apa lagi? Nomor 2, Bu Aisyah. Iya. Nomor 3, nomor 3. Toirun, tuyurun. Jadinya itu wajannya fuulun. Sama kayak di atas. Ya. Artinya juga sekalian aja ya, kalau nggak tahu nggak usah tulis. Tapi kalau biar Pak mayit tadi artinya apa mayit? Mayat. Mayat. Iya, yang mati. Ya, baik orang atau bukan orang. Mati. Lawan dari kata Hidup. Hidup. ya, bahasa Arabnya. Hai. Hidup. Hayat. Ayun. Hayat. Ya, kalau ini kalau fiilnya kan fiilnya ya. Kalau fiilnya mata itu madi. Mata itu fiil madi. Itu dia mati. Fiil mudhari'nya yamutu. Yamut. Kalau masdarnya artinya kalau masdar itu kan berarti kata bendanya. Kata bendanya al 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 maut, ya maut. Maut ya. Kalau yang mati sifatnya kata sifatnya baru mayit.
Itulah perbedaan kosakata. Inilah bahasan ilmu sorof itu. Mayyitun, mayyit. Jadi lawannya kalau mata fi'il madi dia mati. Lawannya hidup, dia hidup. Hayya. Iya, Iya. hayya. Tuh. Itu kalau fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya Yuhyi. bukan. Kalau yuhyi itu dari ahya. Oh. Ya, Yang ya. bukan artinya nanti. Kalau ini yahya, Oh, yahya. Kalau kehidupan, hayyun. kehidupan apa? Yuhyi. Hay- Hayatun, Hayat. hayat, kehidupan. Yang hidup, Hayyun. hayyun. Gitu ya. Ya, kita mulai supaya nanti Ibu paling tidak ini aja kan ada 4 model kata ya. Ada madi, mudhari, masdar, isim sifat, kata sifatnya. Inilah yang harus dibiasakan dalam bahasa Arab itu. Ilmunya ilmu sorof. Gimana membiasakan ini? Ya latihan. Sama sekalian kita beda kan. Latihan terus. Tadi udah betul itu. Tunggal dan jamaknya udah betul. Kita lanjut. Bunyi nih. Ya Ustaz. Jabalun, jim, ya, dan lam. Tadi yang mayit udah tahu artinya. Kolbun tadi artinya apa? Mati. Hati, Tayrun, burung. burung. Jabalun, Gunung. gunung. Nah, lanjut bunyi nih. Tadi tunggalin jabalun, huruf akarnya. Jim, ba, lam, Oh, mazan jamak taksirnya, jibalun, wazannya. fi'alun. Biasanya kalau huruf sehat ya, apa namanya, jenis katanya huruf sehat semua ya. Ini kan huruf akarnya kan jim. Nah, itu biasanya wazannya normal, gampang Oh, mengikutinya kan. fa'alun. Fa'alun. Fi'alun, Oh, fi'alun. kan jibal. Oh iya. Jibal. Tuh, Bu Indri. Banyak ya Ustaz. Juz'un. Jim, Zai, Hamzah. Ya, betul. Ajza'un. Ya, Wazannya af'alun. betul. Artinya apa? Apa ya? Bagian bukan? Bagian ya, part. Iya, Bu Kurnia. Berikutnya. Malun. Hmm. Amwalun. Dua Ya. nih. Amwalun. Berarti apa huruf akarnya? Mim, alif, lam. Ya. Bisa disebut mim, alif, lam karena huruf sakit itu ketika dijamaknya alifnya masih alif enggak? Masih alif. Jamaknya wow. Nah, jadi wow ya. Jadi sebenarnya bisa juga dibilang huruf akarnya mim, waw, lam bisa. Oh, gitu. Ya. Karena huruf sakit itu kan apa namanya? Bergonta-ganti kan sesama dia Sama menyesuaikan. iya ya Ustadz ya. Iya, Kayak alif, waw, ya, ya. Wazannya berarti jadi af'alun. ya itu. Betul. Ya, Bu Aisyah.
Sunbulatun Mm-mm. jamaknya sanabilu. Iya. Huruf akarnya sin nun 4 ya, sin nun. Betul 4 huruf ini. Ini bukan 3. Betul. Awajanno Nun ba lam. fa'a ini balun. Iya iya. Fa- Karena 4 huruf, tentu huruf fa ain lam kan cuma 3. Iya. Maka bagaimana kita ya huruf apa namanya, huruf lamnya kita tambah. Jadi tadi apa namanya, bentuknya sanabil ya. Sanabil ini bentuk jamaknya, sementara dia 4 huruf akarnya ya. Berarti kan huruf akarnya kita wakililah sin, fa, ya kan, nun, ain. Sementara alifnya ini tambahan, kan? Baru banyak lam. Tapi lamnya ya lam lagi dibikin. Jadi kalau sanabil, jadi sanabil berarti la sanabilu fa'alilu. Fa'alilu. Ya. Oh, sa-nya tuh bukan tambahan ya Ustaz? Bukan huruf akar. Karena tunggalnya sunbul, bentuknya sanabil. Jadi utuh dia kan ditunggal dan dijamak eksis ya. Yang nggak ada ditunggalkan alif ini. Ya, alifnya nggak ada. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf baru sampai, saya menyimak ya Ustaz. Ahlan wa sahlan Bu Yus. Baru Ya, sampai. sambil istirahat. Ya. Saya ikutin Ustaz. Ya, baik. Tadi sudah. Tadi huruf akarnya apa Ustaz? Kenapa? Huruf akarnya 4. sanabil, ya sin, Sin, wau, nun, ain. sin, nun, ba, lam. Ini kan? Yang sanabil itu kan tunggalnya tadi apa? Sunbullah. Sunbulatun. Iya. Di kata sunbullah ada alif enggak? Enggak ada kan? Ada. Sunbu. Tamar butoh kan nggak mungkin huruf akar kan? Ya. Tuh. Tadi Bu Esa ya? Ini Ustadz, maaf, artinya apa ya Ustadz? itu bulir. Kalau di padi itu tangkai, mirip tangkai, apa namanya? Tangkai bukan namanya. Tapi nanti ada di ayat. Lanjut dulu. Syai'un, Ya, syai'un. asya'i. Huruf akarnya sin, ya, dan hamzah. Ya. Yang pasti ada huruf sakitnya ya. Ya. Di tengah apa di mana? Di belakang. Enggak. Kan huruf akarnya shin, ya, hamzah. Hamzah huruf sehat. Oh, ya. Tadi di tengah. Di tengah ya. Ajwaf kategorinya ingat. Supaya kita membiasakan nama-nama apa itu? Pengkategorian kata menurut huruf akar ya. Iya. Tuh, dah. Wazannya? Wazan jamak taksirnya? Af'alun. Af'alu. Betul itu. Seperti berikut. Bu. Ya, Ustaz. Iya. Saya Ustaz. Iya. Qaumun. Qaf,
Waw, mim. Hmm. Aqwamun. Hmm. Wazannya af'alun. Ya, standar ya. Tapi itu juga ada huruf sakit ya, Huruf sakit. di Ya, tengah. Apa namanya Ibu Andri ingat? Nukal ajwa. Ajwa. Ya, terus ikut Bu Kurnia terakhir. Qaulun, Ya, qaulun, qaf, waw, lam, ya. aqwalun. Hmm. Wazannya af'alun. Ya. Sepertinya nggak ada kesulitan ya, wazan jamak taksirnya masih standar-standar, menyesuaikan bunyinya. Nah, sekarang kita ke perbedaan fi'il madhi fi'il mudhari di grup ini. Lanjut lagi, Bu Aisyah. Yunfiqun sekarang. Oh, tadi udah diartikan semua itu kosakata yang di atas? Belum. Ada yang tahu artinya? Pusyun. Ayun. Yang mana? Pusyun. Pusun. Juz'un. Pusun. Bagian. Bagian. Mana lagi? Malun harta. Kaulun tahu kan? Kataan. Ya. Kaum? Kaum. Tahu. Kaum ya kaum. Kaum. Udah dapat artinya itu semua. Dah. Tadi Bu Suci ya. Yunfiqun gimana uraiannya? Madhi atau mudhari? Ke situ ya. Oh, saya. Hujan jadi nggak kedengeran. Jelas ya? Yunfikuna. Hujan jadi auning bunyi berisik. Yunfikuna mudori domira hum. Ya. Fi'il berapa huruf ini? Kalau di madinya tahu? Kan fikun yunshifu. Tahu fi'il madinya nggak? Fil madinya. Karena kalau kita menelusuri berapa huruf fi'il itu dihitung di fi'il madi ya. Zafako. 3 huruf. Itu huruf akarnya. Huruf akar. Bedakan huruf akar dan fi'il madi. Dia fi'il madinya wazan af'ala. Anfaqa. Anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu. Berarti fi'il udah ketahuan kan kalau begini kan? Yunfiqu. Berarti dia ini fi'il berapa huruf? Kita hitungnya fi'il madi ya. Anfaqa. Nah, inilah fi'il 4 huruf. Baru kategorinya sahih atau mu'tal. Mu'tal. Mahfuz. Yang ada hamzahnya. Mu'tal itu. Sahih mahfuz. Sahih mahmus. Sahih mahmus. Sahih mahfuz. Oh iya, sahih mahfuz. Apa? Masa sahih mahmus? Gimana kategori mahmus itu memang? Ada hamzah. Gimananya? Depan. Kamu. Enggak lah. Huruf akarnya itu. Ini pertanyaannya sekarang. Anfaqa ini apakah huruf akarnya ada hamzahnya? Oh enggak. Enggak. Enggak kan? Jadi yang kita lihat nun faqafnya doang. Oh. Sahih salim. Sahih salim. Sahih. Gitu. Jangan lihat karena dia ada anfaqa, kalau dia bukan huruf akar, dalam pengkategorian kata jangan dihitung hamzahnya. Hamzahnya bukan huruf akar karena pengkategorian kata menurut huruf akar hanya fokus kepada huruf akar. Ustaz, jadi huruf akarnya itu 3 ya Ustaz? Yang anfaqa, iya huruf akarnya nun, fa, qaf. Dari kata ini, dari kata
ini adalah nafkah. Ya. Ada kata nafkah itu ya dari kosakata ini. Nafkah. Ya. Kita ucapkan nafkah itu dari bahasa Arab nafkah. Dari kata ini huruf akarnya 3, yaitu huruf nun, fa, dan qaf. Jadi kita bedakan sebutannya ya. Huruf akar, jadi kita sebut saja hurufnya. Kalau ditanya fi'il madinya, itu lain lagi. Kalau fi'il madi itu ibu-ibu, itu bisa berapa macam fi'il madi? Ada fi'il madi 3 huruf, fi'il madi 4 huruf, fi'il madi 5 huruf, fi'il madi 6 huruf. Nah, itu. Jadi berkembangnya bahasa Arab. Jadi supaya Ibu mulai bedakan pengistilahan kita nih ya dalam belajar kosakata. Jadi ini huruf akar nafaqah, misalnya kan gitu. Kalau fi'il madi 3 hurufnya ada, itu berarti udah berarti vokabulari ya. Kalau non faqah itu kan bukan vokabulari, itu huruf akar saja ya. Kalau sudah fi'il madi 3 huruf, berarti ada kosakata misalnya nafaqah. Ini berarti fi'il madi 3 huruf. Lalu nanti ada lagi fi'il madi yang 4 huruf. Ya, seperti ada kata misalnya nafaqah. 4 huruf itu. Ada juga kata nafaqah. Masih fi'il 3 huruf, 4 huruf itu. Fi'il madi juga, dia fi'il madi juga. Yang ini bentar, mana tuh? Nah, ini ada fi'il madi lagi 4 huruf juga, bunyinya nafaqah. Jadi udah berapa fi'il madi di sini? 3. 3 ya. Terus banyak lagi ada fi'il madi yang 3 huruf 1 ya. Ada lagi fi'il yang 4 huruf, 1 lagi. Bunyinya adalah anfaqa, itu yang tadi contoh. Anfaqa. Ini 4 huruf juga. Jadi fi'il madi itu ini ada lagi fi'il madinya 5 huruf. Seperti bunyi tanafaqa. Enggak usah ditulis. Karena ini ada di buku ibu yang kecil itu. Yang amsilah tasrifiyah gitu. Tapi kalau ibu menulis bagus juga sih, nggak apa-apa, rajin gitu. Jadi nanti terbiasa menulis bahasa Arab. Ini yang 5 huruf. Yang 5 huruf itu ada kemungkinan 5 bunyi ya, fi'il madi juga. Hingga nanti ada yang 6 huruf yang paling banyak. Nah, kalau 6 huruf bunyinya istanfaqa. Nah, ini fi'il madi juga. Tapi ada penambahan 3 huruf. Istanfaqa. Nah, jadi ya bisa dipahami mudah-mudahan ya. Artinya berubah nggak Ustadz? Iya dong. Ya nanti kalau masalah artinya jadi dari masih 3 huruf, misalnya kayak itulah, mata dia mati, amata dia mematikan, ya, tamawata pura-pura mati, kayak gitu-gitulah perbedaannya nanti itu lanjutannya ada. Ya, istanfaqa minta nafkah gitu. Itu ada sih beda. Tapi seakar ya, dia dari akar yang sama.
Masing-masing fi'il madinya ada fi'il mudhari'nya ini ya. Nafaqa yanfiqu, nafaqa yunafiqu, nafaqa yunafiqu, anfaqa yunfiqu, tanafaqa yatanafaqu, terus. Pokoknya madi, mudhari', masdar ada. Itu buku yang Amsilah Tasrifah itu nanti itu target kita tuh belajar itu secara punah, tapi yang tadi yang ingin saya sampaikan itu supaya ibu-ibu nanti nggak bercampur-campur apa namanya, supaya tidak bingung gitu ya harapannya. Jadi kalau apa huruf akarnya, sebutkan hurufnya. Apa fi'il madinya? Nah, di situ baru ini fi'il madinya apa ya? Fi'il madi yang mana nih ya? Yang 3 huruf kah, yang 4 huruf kah gitu ya? Itu baru bahasan kata yunfiqun tapi ya. Lanjut. Tadi Bu Siti ya? Bu Ya. Bu Nia ya? Sekarang Bun. Hah? Asoba ini apa nih Bu? Bukarnya. Bu Nini. Bu Ninik. Bu Nini. Iya Bu Nini. Ya, Ustaz. Asoba ini. Asoba, Mahdi, Hmm. dobernya huwa, Hmm. huruf akarnya nun, so, dan ba, sahih, salim. Apa tadi? Apa tadi huruf akarnya? Sebentar. Solam dan ba. Lamnya mana? Asoba. Hamzah, so, dan ba. Hmm. Ada versi lain enggak? Ibu-ibu yang lain? Lihat. Kalau akar ini kalau akar itu harus 3 aja ya Ustaz. Bisa lebih nggak? Pada umumnya 3. Pada umumnya 3. Sedikit kasus yang 4. Kalau misalnya ada 4, nanti biasanya saya kasih tahu. Rata-rata 3. Ini 3 nih. Ini 3. Bukan sof alif ba ya akarnya. Yang betul itu. Short, alif, ba. Berarti hamzahnya ini bukan akar ya. Kalau begitu baru dikelompokin. Dia apakah sahih atau mu'tal kan? Berarti mu'tal ajwab. Ajwab. Ajwa, ya. Jadi asoba itu huruf akarnya short, alif, yang mana sebenarnya kosakata itu asal mulanya kata itu bunyi apa namanya? Bunyi asalnya itu dari kata sawabun. Ya, sawab itu artinya tepat. Ini kata dasar namanya. Jadi ada lagi istilah kata dasar, huruf akar, fi'il madi, harus dibedakan. Ini sawabun. Inilah dari kata sawab itu sendiri kelihatan ke huruf akarnya ya. Ya, di sini kelihatan huruf akarnya itu adalah short, waw, ba, gitu. Lalu ceritanya, penting ceritanya nih yang penting. Cerita kosakata sawab ini dikonversi ke wazan af'ala. Ini histori. Histori kayak gini Ibu sering-sering dengar tak? Nanti ini nanti terbiasa. Ceritanya diubah ke wazan apa tadi? Af'ala. Wazan af'ala ini fi'il berapa huruf ini? 4. 3. Fi'il 4 huruf. Artinya huruf huruf akarnya 3, penambahan 1 ya. Ya. Jadi matchingnya wazan af'ala itu kalau di matchingnya sih aswaba.
Kan gitu ya? Ya. Aswaba. Masalahnya lisan Arab itu mengucapkan apa namanya perpaduan di sini ada bunyi a di awalnya kan, lalu mendapati waw kayak gini di lisan Arab itu berat. Kalau kita sih gampangnya aswaba, kan kita mengatakan dapat ketidakmatchingan, maka digantilah bunyi waw ini menyesuaikan bunyi sebelumnya a jodohnya alif kan gitu. Makanya bentuk jadinya bukan aswaba itu bentuk aslinya, bentuk jadinya setelah penyesuaian itulah yang di teks ayat tadi asaba. Inilah, dan itu selalu akan dialami semua kata ajwaf pasti begini. Jadi di satu contoh untuk semua kasus. Jadi asaba itu kalau ditanya asaba ini wazannya apa? Kita jawabnya apa? Af'ala Ustaz. Af'ala gitu. Walaupun tapi kan nggak matching. Sesudah hamzah seharusnya sukun, ini fathah. Oh baru kita cerita, oh enggak, memang asalnya bukan asoba, itu asalnya aswaba gitu kan. Jadi karena proses penyesuaian bunyi, waw itu matchingnya pakai nggak matching sama bunyi a, matchingnya waw itu matchingnya dengan bunyi u kalau waw itu kan. Jadi karena sebelum waw itu bunyinya a itu hamzah tadi, maka dicarilah penyesuaian bunyi yang ringan jadi asaba. Jadi bergeserlah harokat waw tadi ke huruf short, ke huruf akar pertama. Kalau ditanya asaba ini wazan apa, kita bilang wazan af'ala. Seru ya. Tapi gampangnya gini, ini kan tipe apa kosakata asaba ini tadi? Tipe ajwaf kan? Ya udah, gampang aja dibikin. Pokoknya kalau ajwaf, wazan af'ala, bunyinya seperti asoba gitu, udah gitu ya, samakan semua. Apapun kosakatanya ajwaf. Sebutkan contoh ajwaf selain kata ini. Tadi ada ketemu kata ajwaf juga. Sebutin. Kita bikin. Yang mana? Tadi di apa namanya? Yang ajwaf juga tadi selain asoba tadi ada nggak? Khairun. Apa? Khairun. 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 Toir, iya, toir. Huruf iya, toir betul, bisa. Bikinlah kewazan af'ala. Nah, itu tugasnya misalnya. Apa Ibu bikin? Kita toir ya, toir tadi kan? Toir. Toir. Itu, toir. Pakai ro. Toir. Bikinlah kata toir kewazan af'ala. Tugasnya misalnya gitu. Pasti Ibu bunyikan dulu kan? Apa? Dari kata toir menjadi Atyaro. atyara kan, betul. Atyara. Betul, begitulah asal. Tapi ada ketidaksinkronan bunyi karena nasib huruf sakit nih. Hamzah mendapati ya, A mendapati ya itu di lisan mereka kan keren. Dan makanya semua yang ajab samakan aja. Jadi, gitu. Jawabannya apor. Iya gitu. Begitulah. Jadi nggak perlu, gunanya kita mengkategorikan kata menurut huruf akar, disitulah pentingnya. Jadi nanti perubahan wazan af'ala samakan, gitu kan? Gimana? Bisa kira-kira? Malun itu tadi sama betul. Sama. Malun misalnya. Ya kan? Tulis di sini malun. Malun huruf akarnya mim, huruf sakit, ya kan? Ketika diubah ke wazan af'ala, bunyi aslinya mal itu tadi huruf akar tengahnya waw ya? Iya. Ya.
Lalu Amwalin. jadinya berarti amwala ya. Amwalun. Bukan enggak pakai alif. Ini kan Amwal ininya. menyesuaikan saja. Wajannya. Ini bukan isim loh, ini fiil. Tapi kan nggak digunakan wazan bunyi amwala, nggak gitu. Adanya penyesuaian kan? Jadi apa? Amal. Amala. Iya, amala betul. Gitu. Dalam kata fiil madi dia nih. Kalau ditanya amala itu wazan apa? Wazan af'ala. Memang ada artinya itu Pak Ustadz nanti dari kata amal. Ya, ya begitulah kosakata itu berkembang. Sama dengan kata maut tadi kan. Maut kan juga huruf sakit di tengahnya kan. Ya. Maut. Apa arti maut? Ya, maut itu kematian. Lalu bikinlah kata maut ke wazan af'ala. Lalu bunyi aslinya sih kalau menurut wazan adalah amwata. Ya kan? Harusnya amwata gampang-gampang. Enggak ada bunyi amwata dalam lisan Arab. Maka adanya mengalami penyesuaian. Amata. Apa arti amata? Dia mematikan. Itulah salah satu guna fungsi wazan af'ala itu mengubah kata kerja dari tadinya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Karena kalau mata dia mati, kalau amata dia memati, membuat mati yang lain. Nah, itu cuplikannya. Pokoknya saya berulang-ulang seperti supaya Ibu cepat cepat paham. Jadi nanti ke depan bahasa Arab itu gampang. Lanjut. Tadi Bu Nini, Bu Andri. Ya Ustaz. Atat fi'il madi, mirhia, fi'ilnya fi'il berapa huruf sama akar beda ya? Beda ya. Kalau berapa hurufnya itu nanti fi'il madi ini udah fi'il madi nih. Oh iya. Tapi fi'il madinya dari huwa kan? Iya, dari huwanya ya. Berarti ini kan benar dia ya. 3 ya Ustaz. Nah, inilah yang akan kita target nanti belajar. Karena belum kita pelajari jenis-jenis kata yang 4 fi'il yang 4 huruf itu gimana gitu kan. Karena belum dipelajari. Jadi memang pasti bisa jadi tebak-tebakan kan. Atas A-nya alifnya 2. Ya. Iya. Jadi itu karena belum lengkap informasinya. Jadi tebak-tebakan. Tapi kita nggak jadikan tebak-tebakan itu ilmu ya. Walaupun betul. Jadi itu ceritanya dari kata fi'il madi 3 hurufnya, bunyinya hamzahnya udah betul, ata. Oh, ata. Ata, dia datang. Kemudian jadi A-nya nggak mat, nggak ada panjang di situ. Sedangkan yang di teks tadi Ata. A-nya mat ya. Iya. Berarti itu udah 2 huruf kan? Iya. Itu udah 2 huruf itu. Nah, itu dia sudah mengalami penambahan berarti. Ada hamzah asli bawaannya atau yang mana yang tambahan kita nggak tahu. Pokoknya hurufnya itu seperti inilah dia. Jadi 4. Nah, wazan ini pun atat itu bunyinya af'ala juga. Berarti af'alanya ta kan gitu ya? Kan gini jadinya kan? Ta itu. Kalau wazan itu wazan af'ala. Lalu kenapa jadi
A, tidak A gitu. Nah, itu juga semua yang mahmuz, yang berhamzah huruf akar di awalnya samakan nasibnya. Itulah ceritanya itu. Jadi harus disesuaikan bunyinya. Sebentar dulu. Ini Ustaz lagi gangguan ya, Bu Andri? Kayaknya memang lagi di mute. Oh, Enggak, iya. enggak lagi ada anak saya nelpon dari pondok, Oh, cuma iya. sakit. Jadi baru selesai dengar ini tadi. Ada ya gitulah, anak di pondok itu jauh. Jadi kecemasan maknya. Suara saya udah masuk belum? Sudah, Sudah, Ustaz. sudah. Iya, udah selesai. Suruh pulang katanya. Gimana aja lah. Tangan. Enggak libur. Ya, anak saya kan pondok beda Oh, jadwal beda. agenda ininya, agenda belajarnya. Ya. Ta wazan af'ala. Nah iya, ta ini juga enggak terucap dengan normal di mereka. Jadi malah yang mengalah itu huruf akar aslinya. Huruf akar asli, coba Ibu saya tanya. Kalau ata itu tadi huruf akar si tiga hurufnya ata, lalu dia adalah wazan af'ala, maka pertanyaan bukan tebak-tebakan sih. Ini ilmu kok. Pertanyaannya mah, ini kan ada dua hamzah jadinya. Ya. Pertanyaannya adalah mana yang ori, mana yang tambahan? Yang tambahan yang berharokat. Yang tambahan yang awal. Iya, betul gitu. Udah benar jawabannya. Yang tambahan karena wazannya af'ala, gitu kan? Ya. Nah, dia malah nggak boleh mengalah si tambahan ini. Jadi di bunyi akhirnya nanti kan dia seperti yang di apa itu? Kan ditulisnya yang begini. Jadi hamzah ini Ats, hamzah Ustaz. ini khas, ini dua huruf ini dianggap. Jadi hamzah atau nggak usah kita tulis begitu. Anggap aja begini. Ada hamzah, Ada alif. terus hamzah yang keduanya nggak dibaca hamzah, tapi diplongin, diganti alif, jadi dibaca mat malah gitu kan. Ya. Nah, jadi bunyi amat itu ada huruf khusus dibikin di
di apa ini perwakilannya. Ini jadi dianggap 2 huruf ini karena hamzah plus mat. Jadi dibacanya ata. Jadi ini 4 huruf. Kesimpulannya semua, nah itu gampang. Semua teks mahmuz huruf akar awalnya, huruf akar pertamanya misalnya hamzah. Bukan cuma ata doang, semua yang huruf akar pertamanya hamzah. Seperti apa kosakata akala? Artinya makan kan? Berarti kalau akala dibikin ke wazan af'ala, pasti kan mulanya akala kan? Ya kan? Akala. Tapi apakah lisan Arab mengucapkan akala? Enggak. Karena dia hamzah di awal. Di wazan af'ala, dia jadi akala. Tuh. Jadi pentingnya apa itu tadi? Pengelompokan kata. Udah bisa dipahami kira-kira? Tapi tadi kata-katanya atat, Ustaz. Iya. Iya. Atas nahia. Ya itu kita belum selesai ke atat ya. Itu kan huanya ata. Ya kan? Lalu Tatsnya itu karena dia iya. domir dikonversi ke domir hia, ada lagi penyesuaian lagi dia. Karena ini kan bukan hanya sekedar mahmuz, dia huruf sakit di akhir lagi. Ya kan? Ketika dikonversi ke wazan apa namanya? Ditambah ke domir hia, jadi pasti begini. Nanti bunyinya atayat. Atayat. Itu asalnya. Oh. Atayat. Tapi orang Arab tidak akan mengucapkan atayat. Jadi Ya, akan mengalami penyesuaian lagi. Karena bunyi itu, jadi bunyi atayat nggak ada. Tapi aslinya atayat. Ya. Oleh karena itu semua huruf sakit di akhir. Ini kaidah juga itu. Semua yang huruf sakit di akhir ketika domir hia, huruf sakitnya hilang. Sama seperti nggak harus wazan af'ala, fil madi ya. Fil madi yang huruf apa namanya? Huruf aku bilang tadi. Huruf sakit di akhir apa namanya? Nakis. Nakis ya. Setiap yang nakis, gitu aja kita bikin gampang. Setiap yang nakis, kalau dia apa namanya? Iya. Hia, itu udah nasibnya udah Tak terucapkan. apa contohnya? Apa sebutkan contoh nakis? Lupa. Ada. Ada afwun. Dia menunjuki untuk domir ini domir apa? Huwa. Bikin dia ke domir hia. Hadat. Mulanya sih hadayat kan gitu. Tapi lisan Arab nggak mengucapkan itu. Hadat katanya itu kalau untuk domir fi'il madhi hia. Jadi samakan semua yang nakis. Kan gampang gitu kan. Jadi enggak harus. Kalau ibu udah kelompokin kosakata itu menurut akarnya, udah contoh. Nah, ini hadat dia menunjuki hadat. Makanya kadang kalau kita hanya belum mengenal masalah ini tadi, hadat ini huruf akarnya apa? Ha, dal, tak, salah lah. Iya ya, Ustaz. Karena dia belum tahu. Iya. Iya nggak? Iya. Tapi Bukan hanya contoh, banyak contoh. Misalnya qadha. Qadha, apa qadha? Dir. Apa arti qadha? Menetapkan. Tuh, qadha, dia menetapkan. Lalu kalau hia menetapkan, hia apakah bunyinya awal sih qadha ya? Kan gitu. Kodota.
Jadi harokat ya, jadi ya. Tapi lisan Arab nggak mengucapkan Pada ya tak tapi kodeks. jadinya apa? Qadot. Ya kan? Nah, itu berlaku untuk semua fi'il naqis yang huruf sebelum akhirnya fathah. Ya, fathah. Qada gitu kan, bunyi A. Memang ada yang bukan fathah, Pak Ustadz? Ada. Kalau seperti kata rodia itu naqis juga bukan? Dia. Mm-mm. Hmm. Bunyinya dibacanya bukan rodo tapi rodia. Ini naqis juga nggak? Mm. Yes. Iya. Ya. Kan huruf ya di akhir kan? Ya. Kalau ini nggak ada kesulitan di lisan Arab mengucapkannya normal. Ketika domir huwa rodia dia ridho, ketika domir hiya Oh, dia bacanya normal rodiyat, Oh. nggak ada masalah, nggak berat di lisan mereka mengucapkannya. Nah, berarti semua yang kasroh di tengah fi'il madi akhirnya ya samakan dengan ini. Contoh ada baqiya. Baqiya itu artinya tersisa atau bertahan. Bakok dari kata bakok gitu kan. Karena huruf kasroh di tengah. Baqiya. Dia bertahan. Itu artinya kan. Huwa, domir huwa ini. Bikin ke domir hiya. Samakan dengan tadi kasus apa? Rodia kan? Apa Bakia. jadinya? Iya. Bakia. Normal aja. Baqiyat. Itu. Jadi penting nggak pengkategorian kosakata itu? Pengelompokan kosakata menurut huruf akarnya. Itu penting sekali supaya kita punya cukup satu kaidah untuk perubahan-perubahan kata. Itulah Ustaz, gunanya. Ya, tadi yang ata itu kan huruf sakitnya bukannya 2 ya? enggak. Kan tadi hamzah itu kemudian kan bertemu apa? Hamzah yang satunya kan digantikan alif kan? Tapi alif itu kan aslinya hamzah. Tetap yang kita anggap aslinya Oh. nggak kita baca dia setelah diganti, enggak. Kayak gini kan tadi kan? Ini ya. Ini huruf aslinya hamzah, ini huruf akarnya. Jadi hamzah, ta, alif. Ini huruf sakit satu berarti ya. Hanya ketika penyesuaian bunyi si hamzah huruf asli tadi berubah jadi alif. Itu bukan aslinya kan? Dia kan akibat penyesuaian, dia bukan aslinya hamzah. Jadi yang kita hitung kalau ditanya huruf akarnya apa? Ya tetap hamzah, ta, alif atau ya gitu ya. Oh, Aslinya tetap ibrahnya di aslinya. baik Ustaz. Nah, itu udah mulai jauh perjalanan kita kalau cerita itu. Jadi masalah huruf akar, huruf sakit, mengalami pain, dihilangkan dari kosakata. Inilah yang kadang kalau lihat, ini huruf akarnya mana? Huruf akarnya udah ditiadakan gitu kan. Contoh kata berikut ini. Lam yusib. Lamnya nggak usah hitung ya. Nah, yusibnya fi'il mudhari, tapi huruf akarnya jadi yang dari asoba tadi ya Ustaz. Sod, alif dengan ba. Iya, Jadi fi'il 4 huruf tapi. iya. Asoba, yusibu. Nah, fi'il aslinya ini yusibu kan. Iya. Nah, ya ada alif yang tadi di tengah itu jadi ya kan di sini yusibu. Jadi ini juga akibat ini. Kenapa nggak ada ya-nya lagi Ustaz? Oh, karena tipe kata ini huruf akhirnya sukun. Sebelum ba ini kan ada ya sukun juga. Gimana bacanya? Yusib kayak gitu. Akhirnya yusib
Jadi malah huruf akar yang sakit itu harus diamputasi demi penyesuaian bunyi. Itulah nasib huruf sakit, huruf ilat. Dia harus siap Hilangkan. dihilangkan. Tapi bukan kita nggak tahu karena polanya sudah begitu gitu kan. Semua yang huruf sakit di tengah ajwaf berarti kan ketika mengalami seperti ini ditiadakan. Kalau sukun akhirnya maka huruf sakitnya ditiadakan. Ustadz, kalau di Arab tuh bilang huruf sakit tuh huruf apa namanya jadi? Illah. Harfu illah. Huruf. Illah dari kata illah itulah mu'tal. Hmm. Di kata mu'tal itu Jadinya apa? dari Oh, kosakata. Gimana? jadi Yusuf itu kayak ketinggalan. Yusuf itu tadi huwa ya, Huwa fi'il Huwa mudhari. mudhari kan, betul. Ya, Ininya tadi apa? Huruf Asoba. apanya? Asoba. Dari asoba ya. asoba sama ini sama dia dengan asoba ya. Asoba ya, Terus Ustadz. Rahman, Ustaz, tadi yang untuk atas itu jadinya apa dia? Mu'tal, mahmus, nakis gitu. Mu'tal naqis yang mahmus. Oh iya. Ngomongnya gitu ya. Mu'tal, nakis, yang mahmus. Karena kan varian mahmus dan mudho'af itu bisa ada di sahih, ada di Jadi mu'tal. mu'tal. Jadi dia karena memang ada perlakuan khusus dialami oleh tipe kata yang mudho'af dan tipe kata yang mahmus. Mm-mm. Kalau istilahnya tadi yang ditanya Bu Karunia itu tadi huruf sakit itu bahasanya apa? Harfu illah kan gitu. Historinya gini. Dari kata illah itulah mu'tal. Jadi dari mana datangnya? Illah gitu kan. Ini kan kata itu kan illah ya. Inilah kata dasarnya illah. Jadi kata mu'tal itu pengembangan yang mana kata ini dikonversi ke wazan if'al. Di buku kuning kecil itulah pangkal pelajarannya nih. Jadi ada wazan if'al. Jadi wazan ini sesuatu untuk menceritakan sakit ya. If'al la gitu. Lalu kalau kata illah dibikin ke if'ala kira-kira apa bunyi? Tamarbutoh bukan akar ya. Berarti apa yang ditambah di kata illah ke if'ala? Alif. Alif masuk. Ya, Lala, lala, Ain. Ain. Iya. iya lala. Oh, sebentar saya salah. Bukan if'ala. Ifta'ala. Ifta'ala. Ya. Oh, Jadi latun. Jadi ta'ala, ta'ala. Ifta'ala berarti Ta. Ta'ala, ta'ala. la gitu ya. Betul ini la. Ah, ini juga ini mudho'af kan? Huruf akarnya? Kan huruf akar kedua dan ketiga sama kan? ya mudah. Di bahasa Arab huruf akar berderet la gitu nggak diucapkan dalam mereka, sama seperti misalnya kata mengasuh ya. Atau misalnya bersungguh-sungguh. Apa bahasa Arab bersungguh-sungguh? Jadada katanya gitu. Nggak ada, mereka nggak akan mengucapkan jadada. Mereka ucapkannya jadda. Nggak diucapkan jadada. Walaupun huruf akarnya jim dal. Tapi mereka ini kosakata ini juga. Inilah nasib mudho'af pula nih, khusus mudho'af kayak gitu pula pengalaman dia. Jadi mengalami penyesuaian menjadi bunyi jadda. Gitu. Jadi
Jadi di double. Sama yang i'talala ini pun mengalami penyesuaian menjadi i'talla. Nah, i'talla inilah dari kata inilah istilah mu'tal. Jadi mu'tal itu jenis apanya? Jenis kosakata apa? Kalau i'talala fi'il madi. Nah, mu'tal itu bentuk isim maf'ul namanya. Jadi ada perubahan kata ke berikutnya yang ditambah. Nah, itu kalau di buku kecil yang kita bagikan itu, situlah kuncinya semua itu. Muncullah bunyi mu'tal. Maka dibaca mu'talun. Ya, mu'talun artinya yang mengandung huruf sakit. Itulah mu'tal. Jadilah istilah mu'tal. Pembahasan apa ini? Pembahasan istilah. Apa hubungan kata ilah dengan mu'tal, Ustaz? Oh iya, kata ilah itu, mu'tal itu kata pengembangan dari ilah. Sehingga diartikannya mu'tal itu kata yang berillah. Yang berillah. Bahasa Inggris berarti dari sini. Gimana? Ya, bahasa Inggris sakit itu dari ilah ini kan. Apa iya kali? Mungkin waktu zaman Arab mempengaruhi Spanyol kali. Iya kan? Iya, ILL, sakit. Kan? Gitu. Lamnya Il dua. bisa jadi loh. Bisa benar, bisa ya. Illness, Iya kan? bisa jadi karena Iya. orang mereka juga nggak mengucapkan huruf ain kan. Il. Istana. Gitu Ibu ya. Jadi ini tahapan ini sih sebenarnya akan sampai. Cuma kalau Ibu lebih cepat memahaminya bagus banget. Ini tujuan latihan-latihan ini semua bagaimana membiasakan. Ini kalau begini paham Ustaz. Tapi kalau udah nggak tutorial, udah nggak dituntun lagi. Ya sih. Makanya perlu latihan terus supaya nanti terbentuk mindset ininya, Arabiknya di pikiran. Nah, lanjut lagi. Nih biar saya inikan lagi. Tak malun. Kalau yang salim biasanya gampang lah. Tak malun. Apa lagi? Ain lam. Alik, ain, mim, lam. Ya. Fi'il mudhari. Antum. Tiga berapa huruf? 3. 3. Oh. Fa, ain. Bukan. 2, 3, 4. Huruf akarnya bukan ta, nggak ikut. Ta itu Enggak, ain Mim, lam. mim, lam. Ain lam. Ain mim lam. lam. Lanjut. Ya waduh, lanjut aja Ibu, langsung gantian aja. Yang mudhari 2. Huruf akarnya wau, dal dan wau. Ini wow. Huruf akarnya? Wow, dal-dal ya Ustaz. Wau, dal. Double dal ya. Ini kategori dia satu sisi pertama mu'tal. Ya. Mudhari. Iya. Mu'tal yang mudah. Iya, lanjut. Akuna. Akuna fil mudhari iya. Betul Ustaz. Bisa hiya, bisa anta ya. Kalau lagi sendirian kayak gini kita bilang gitu nggak apa. Tapi kalau sudah dalam kalimat mesti salah satu sih. Berapa huruf? 3. 3. Tipe kategorinya Gimana? Mutal ajwaf. Mu'tal ajwaf ya. Lanjut. Dia kaf alif atau kaf waw ya. Bisa itu kalau masalah huruf ilahnya bilang aja huruf ilah, nggak harus. Kan faktanya mereka kan berganti-ganti. Oh ya. Lanjut Bu Siti. Itu ya, tajri ya. Ya. Tajri mudori hiyah ma anta ya. Bisa hiya tanta ya betul.
3 huruf ya. Oh, Nah, 3 ini huruf. ya, kategori apa dia? Yang huruf sakitnya di belakangnya. Hmm. Nakis, mutal nakis ya. Ya, lanjut. Ini. Ini itu bu terusnya tadi. Tarokot. Hmm. Tarokot. Iya ya Ustaz. Fi'il apa dulu? Pakai apa sih? Fi'il mahdhuf. Fi'il madi ya Bu ini Tadi. ya. Iya. Madi yang berapa huruf ini udah fi'il madi nih. Fi'il Mati. madinya dihitung aja kecuali tak Yang berarti 5 5 Ustaz. huruf. 5. Huruf akarnya 3. Nah, maka ini Taro dengan dari wazan ifta'ala. Kalau dah tahu wazannya sih tahu huruf akarnya ya. Ifta'ala berarti berarti ifta'ala haroko. Haroko bakar. taro dan kof. Bikin aja artinya membakar itu haroko. Ihtaroko terbakar. Itu beda artinya. Haroko membakar, ihtaroko terbakar. Haroko. Jadi tohih. Sahih ya. Lanjut, siapa lagi? Langsung aja. Yubayin ini apa nih? Bayinu, mudorek, Hmm. dua, Hmm. mutal aswa. Ajwaf ya. Ini fi'il berapa huruf ini? Fi'il madinya bayyana. 3 huruf. Ya. Bayyana. Oh, Dan ay. mutlak ya. 4 jadi. Ya 4 kan? itu. Enggak, ya ada double jadi kan. Jadi itu Ya, wazan iya. fa'ala yang di double huruf akar tengahnya. Bayyana yubayyinu. Masuk grup apa tadi? Mutal aswa. Ajwaf ya. Majhuf ya? Oh, Ajwaf ya. bukan Tatafakkarun Ustaz. ya. Bukan mudoaf ya? Karena ada double ya itu. Double ya itu bukan karena akar, itu karena perubahan wazan. Akarnya kan dari kata bayan. Bayi. Bayanun. Bukan bayan. Ada ba ya nun itu huruf akarnya. Oh, ya-nya nggak tasdid ya? Bayana biasa. Ya huruf akarnya dah. Fi'il Oh, madinya bana yabinu. nah. Kalau ketika fi'il madi bana dibacanya. Jadi ya itu karena ketika wazan fa'ala. Nah, sekarang ini tatafakkarun. Fi'il mudhari pastilah. Antum. Antum. Fi'il berapa huruf? Fi'il madinya tafakkara. 4 huruf. 5. 5. Tipe kelompok huruf akarnya Sahih. sahih. Sahih salim. Lanjut. Mana lagi tuh? Amanu. Ilmadi. Ya. Kemudiannya Ini berapa huruf? 4. Iya, 1, 2. Ini huruf akarnya amina. Lalu ini diubah ke wazan af'ala. Mulanya sih a'mana. Tapi kan tadi yang mahmus-mahmus di awal itu nggak akan ada bunyi a'mana. Lalu hamzah keduanya malah dimatkan jadi amana. 4. Sama kayak nasib apa tadi? Ata. 3 huruf. Fi'il 4 huruf. Fi'il 4 huruf dari akarnya aminah. Penambahan 1 huruf dengan wazan af'ala. Terus kasabtum. Mahdi. Mahdi. Antum. Antum. Fi'il 3 huruf. Yang 3 huruf. Sohih. Sahih salim. Oleh Akhrajna. Madi. Mahdi. Mahnu. Ya. Fi'il berapa huruf? Ini udah fi'il madi. 4 huruf. 2, 3. 4 huruf kan? 4. Ya. Yaitu wazan af'ala. Jadi penambahan 1 dari huruf akar ya. Sahih mahmus ya. Sahih. Kok mahmus? Sohih. Khoroja. Itu yang bukan hamzah ya? Huruf depannya akarnya Kan dong. itu fi'il. Kita kan Domirnya. kalau pengkategorian itu menurut huruf akar. Salim. Ini salim. Dek. Sahih salim.
Sahih salim. Hamzah itu bukan huruf akar yang di akhrajna ini. Berarti harus dipisah, harus dibedain ya. Nanti jangan. Jadi yang ya Allah. Jadi yang menentukan salim, sahih sama mu'tal huruf akar. Iya. Oh, Terus fiilnya Oh, berapa ya. huruf Jadi- tergantung wazannya ya Nah, Ustaz. tergantung huruf. wazannya. Mm-mm. Ini Jadi- betul. Apa akarnya khoroja gitu ya? Khorojim. Jim. Ya, Jadi Gitu ya. Itu Iya, sering tuh gitu ya. peserta tapi bakal fiilnya tak. 4 huruf ya Ustaz, dari alif, kha, ro, ja gitu Ustaz. Iya. Kalau fi'il wajib. Nanya domirnya. Itu domirnya. Ya. Tuh. Biasa lah itu latihan ini harus diulang-ulang nanti. Kan ada hamzahnya Ustaz. Kenapa bukan mahmuz? Ya hamzah di situ bukan huruf akar gitu. Tanya. Kadang. Nah, sama kayak misalnya kadang ini kan huruf ada sakitnya Ustaz. Huruf sakit itu bukan huruf akar. Lagi-lagi di situ jawabnya. Lihat faktor huruf akar. Akar. Tadi setelah apa? Yunfiqu. Nah, nanti yunfiqu nanti ada juga itu. Yunfiqu kan ada ya-nya Ustaz. Enggak, Kan itu harus ingat di awal. Enggak. A dengan o. Sahih salim. Oh, Kalau bisa. Salim. Fiilnya dori ya Ustaz. Salim. Fiil Mudhari mudhari, dua. domir. Tapi kalau tanya ini fiil berapa huruf? Nah, nggak akan 3. benar jawabannya kalau dia nggak tahu fiil madinya. Ini kan fiil mudhari. Ya. Ini fiil madinya anfaqo. Oh, Fako. berarti 4. 4. Tuh. Tapi gimana tahunya Ustaz itu anfaqo? Karena saya sih sudah tahu pola fiil, melihat fiil mudhari sesuatu, saya sudah ada bagi kan ibu harus mencapai seperti saya. Ya Ustaz. Caranya berarti kan harus ada tersimpan di memori saya, pola-pola kata itu sudah terekam di kepala saya, di memori saya kan. Ustaz. Saya sudah tahu ketika melihat fiil mudhari ini, fiil mudhari yang ini. Tapi ibu kapan akan sampai ke sana? Juz 30. Enggak harus sampai ke situ seharusnya. Berarti memang tugasnya itu bagaimana pola-pola kata itu sudah tersimpan. Nah, sebenarnya rujukan pola kata itu buku kecil itu. Wajan. Itu pola. Tapi pusing Ustaz ngelihatnya Ustaz. Iyalah, karena belum Cara bacanya belum ngelihatnya. Pusing lah. Kalau masih udah ke belakangnya. Tapi kalau sudah mulailah terhimpun sudah dipikir, pantas. Memang ini tuh maksudnya. Kan gitu biasa orang menuntut ilmu itu kayak gitu kan? Iya Ustaz. Sabar aja. Sabar aja. Obatnya sabar aja. Lanjut nih. Tayammamu. Mudhari. Mudhari. Antum. Apa? Pemiru. Berarti mu'tal ini Ustaz. Mudhari antum. Ini Tiga. tafa'ala yatafa'alu dari kata al-yammu. Jadi tayammama tayammamu. Berarti kan ini 6 ya Ustaz? 5. Dihitung dari mana 6? Wawunya nggak dihitung, Pak. Fiilnya 5 ya Ustaz? 5 lah. Tayammum. 5 huruf. Dari kata al-yammu. Yammu itu kan ya, mim. Mim. Coba Kalau ya ditulis. mim sohi dong berarti. Ya-nya berarti Misalnya Di awal. Di awal misal. Misal. Tunfiqun itu sama dengan yunfiqun, cuma beda domir di atas. Nah, lastum ini bikin catatan. Lastum ini fi'il madi, tidak bisa ditasrifkan. Enggak. Jadi
Fi'il madi Oh. khusus ini, fi'il madi gorib, Antum. gorib langka. Oh. Oh. Jadi dia nggak ada fi'il mudhari'nya nih. Ini tapi artinya tidak. Lucu juga ya. Tapi itu artinya tidak gitu. Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Mandi Dia antum ya Ustaz. Antum. artinya dari kata laisa, ketika huwa bunyinya laisa. Laisa selain. Laisa itu tidak. Kata sama dengan la sama. Jadi dia perubahannya nanti ada dia mengandung domir dia. Jadi ini saya zoom ya. Segini kelihatan ya. Ya. Laisa. Nah, itu kalau ibu kita kan sering ketemu kata laisa di Al-Qur'an ya. Laisa ini ada domirnya di dalam nih. Huwa. Dia tidak. Gitu. Kalau mereka berduanya huma ya laisa. Gitu kan. Fi'il madi doang, dia nggak ada fi'il mudhari'nya ya. Kemudian ketika mereka laisu mereka tidak apa ya, itu tergantung lanjutannya lah. Laisu kalau seorang perempuan itu tidak orang atau bukan, pokoknya domir itu nggak harus orang kan, sesuatu atau seseorang. Laisu, maka ketika domir apa namanya, domir hiya laisat, dia tidak. Laisat. Nah, terus mereka berdua perempuan itu seseorang atau apa jadinya? Laisata. Laisata. Kita balik aja ya kan untuk dua ya. Nah, pada saat domir hunna apa? Itu namanya tebak. Itulah kalau belum kasih tahu tebak-tebakan. Laisna. Enggak. Nah, inilah dia pentingnya. Jadi ibu tinggal ingat aja. Enggak ada yanya lagi. Lasna. Oh. Perasaan belum pernah baca lasna di Al-Quran ya Ustaz. Lasna ada. Lasna Baca nih berarti ketahuan. Ada nggak ya? Sebentar. Lasta sih ada tapi domir anta. Tapi lasna ada nggak ya? Nggak ada. Domir untuk menceritakan itu nggak nemu. Nggak bisa saya cari pencarian cepat dari aplikasi tadi. Nggak ada kan Ustaz? Nggak ada. Di pencarian cepat di aplikasi ya. Sebatas itu nggak ada ketemu. Nah, untuk domir anta, lasta, dan ikutin saja terus sampai ke bawah. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastuna, lastu, lasna. Ada Allah berfirman dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum? Iya, itu di Al-A'raf 122. Lastu. Itu berarti itu ya Ustaz. Lastuma, gitu kan? Lastum. Lasti bukan lesti, lasti. Lasta, lastuma, lastum. Antum kan? Iya. Untuk anti, Pasti. ganti aja yang ini. Lasti. Lastum. Kalau kalian berduanya perempuan sama lastuma. Nah, untuk perempuannya lastunna. Nun bertasydid. Nahnu. Ana lastu ya. Ana lastu. Gitu. Nahnu lasna. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。. 。. 。. 。. 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 Ana. 。 Ana lasna. Ana lasna.
Lastu. Lasna. Orang kafir itu berkata kepada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Lasta mursala. Apa artinya berarti? Mursal. Mereka bukan. Engkau bukan sang utusan. Kata orang kafir itu. Lasta mursala. Nah, ini catatan khusus untuk tadi yang di bagian apa tadi? Lastum itu ya. Apa Ustadz ini direkam nggak? Ada Gimana? Apa direkam kan ya? Iya. Nggak usah nunggu, berarti Iya, saya- tapi ya. nanti record. belum di YouTube ya. Nanti aku ini karena aku nggak di rumah, Ya. jadi aku Nggak apa-apa. kalau komputer yang langsung kerekam ke itu tuh komputer rumah. Ini nanti saya download ini filenya baru saya upload ke YouTube-nya, bisa disimak sama Bu ini juga. Ya. Ya, kalau penjelasan kayak gini kan bisa lupa ya, bisa diulang lagi. Lihat. Ya betul, kalau lihat ininya lagi kan. Ini sekarang itu Mudhari. Dori benar. Mantul. Domirnya antum. Sebenarnya gampang lah cirinya mengenali fiil yang 4 huruf itu, salah satunya kalau fiil mudhari'nya dhammah duluan. Iya. Jadi fiil mudhari' yang dhammah duluan itu hanya dialami oleh fiil yang 4 huruf. Oh, Rata-rata fiil mudhari' itu huruf mudhari'nya fathah kan. iya. Tapi kalau 4, berarti udah selain pasif ya, bukan karena pasif ya, bukan karena majhul. Tukmidu fiil mudhari 4 huruf itu dari agmado. Itu fiil mudhari yang 4 huruf agmado yukmidu. Berarti ini huruf kategori huruf akarnya Salim. Sahih salim. ini. Berikutnya nih ya'idu. Fiilnya udah kelihatan sih fiil apa? Mudhari. Mudhari. Tapi ini kalau ini berapa huruf? Wah, Karena ini 30. kan huruf ianya huruf mudhari. Berarti tinggal 2 dong Pak Ustadz. Nggak ada fiil 2 huruf. gitu. Berarti ada yang dia diapain? Hilang. Iya. Ada yang hilangkan. Pasti hilang itu yang hilang itu pasti huruf sehat atau huruf sakit? Sakit. Ya, huruf sehat nggak mungkin hilang. Dia sehat kok. Nah, ini yang sakit hilang. Apalah itu huruf sakitnya? Ini fiil madinya wa'ada. Awalnya yau'idu, berat di lisan. Jadi ya'idu. Hilang wawunya ketika di fiil mudhari. Ketika bentuk masdar wa'dan, muncul lagi dia. Tidak ada masalah. Itulah nasib dia. Artinya berjanji atau menjanjikan. Ya'muru. Mudhari. Domir huwa. Dari fiil berapa huruf? Dia fiil madinya amaro. 1, 2, Jauh. 3. Ya huruf. Kategori apa dia? Mu'tal. Misal. Mu'tal misal. Sahih mahmus. Amaro. Itu mahfuz. Sahih mahmus nggak? Sahih mahmuz. Karena hamzah bukan huruf Oh illah. iya. Mahfuz. Yu'ti ini sama tadi dengan atat. Nah, Itu cuma bedanya kalau atat tadi fi'il madi, ini fi'il mudhari'nya. 4 huruf Wazannya jadi. wazan af'ala juga nih, af'ala yuf'ilu, ata yu'ti. Ini wazan af'ala juga fi'il mudhari' yang 4 huruf ini. 4 huruf. Kemudian yu'ta sama juga nih. Mayuta. ini mudhari bedanya juga. Mudhari huwa juga. yu'ti, ini bina ma'lum, ini bina majhul. Itu pasif ya maksudnya Ustaz. Majhul itu pasif ya, maklum aktif. Yu'ti mendatangkan, yu'ta didatangkan. Ini juga uti ya, pilih huruf. Madi. Mudhari. Bina ini juga, ini fil madi nih. Madi huwa. Madi Huwa. huwa tapi majhul. Ya, pasif juga berarti.
Nah, terakhir yadzakar, ya zakar ini mengalami perlakuan khusus ini. Nggak ada dia yatazakkar awalnya. Jadi ta dengan zalnya mengalami penyesuaian Ya, karena dekat bunyi ta dengan dal. Jadi di lisan Arab itu yatadzak. Nah, itu jadi agak berat di lisan mereka yadzak, jadi di double, diganti orang tulah ta itu jadi zal, jadi di double kan. Tapi awal mulanya yatafa'alu, ini wazan yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, tazakkara yatazakkaru. 6 jadi Ustaz. 5 dong. 5. Da, kaf, ro. Alif, ya. Tafa'ala tadzakkara yatadzakkaru, yadzakkaru. Jadi yadzakkaru ini enggak ada wazan bawaannya begini, ini penyesuaian, mengalami penyesuaian itu. Nah, gitulah pengalaman. Ini sahih mudha'af ya, Ustaz? Oh, enggak. Kan huruf Salim. akarnya Salim. Salim. Tiga Zakar. salim. Salim. ada dal, kaf, ro. Sahih salim. Sahih Oh iya, ya. Dia mudha'af itu dia enggak. Iya, iya. Astagfirullah, dari tadi yang dilihat ini. Iya, itu lagi. Salim akhir. Udah ingat lagi kan? Iya. Alhamdulillah, baik. Ibu simak aja nih. Saya ada kosakata baru nanti di ini ya, di apa namanya? Diperhatikan ya. Saya dari atas Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalu dan masalu perumpamaan. Alladzina orang-orang yang apa? Yunfiqun, mereka menginfakkan apa? Amwal mereka. Menginfakkan untuk tujuan apa? Mencari itu Allah. Karena mencari apa? Mardhat, dari Allah. Terus karena apa lagi? Watasbitan. Tasbit itu kata sabata, dari kata sabit. Sabit itu kokoh. Ya, tasbitan, mengokohkan. Min anfusihim. Jadi mereka Anfus jiwa, bisa diartikan di sini jiwa. Awal artinya kan diri ya. Jiwa atau diri. Jadi ayat ini perumpamaan orang yang berderma hartanya, tapi tujuannya bukan untuk kesenangan, tapi karena marobatillah, dan watasbitan. Tasbitannya anfusim itu bisa bahasa kita tuh memastikan memastikan apa istilah kita itu menguatkan status dia sebagai hamba Allah gitu ya, atau sebagai hamba yang mencari keridhaan Allah itu perumpamanya seperti K. Ini K-nya tuh seperti masali, perumpamaan atau model atau sifat. Seperti apa? Masali jannah, kebun. Kalau di sini konteksnya bukan cerita surga yang akan kita tempati nanti di yaumil akhir. Ini jannah di sini kebun, karena memang al jannah itu artinya kebun. Ini jannah, kebun. Tapi di Bukan surga ya. kata yang pertama itu jannah diartikan tempat yang indah. Iya, tempat yang taman sih, kebun. Tapi lebih kalau bahasanya gini, jannah itu realnya kalau di kita itu kebun buah ya. Kalau sawah hijau enggak disebut nanti, karena harus ada yang sifatnya menaungi, pohon-pohonnya gitu. Itu yang. Jadi tapi kalau hamparan kebun kurma itu jannah itu. Kebun kurma bisa. Kebun anggur juga kan suka ada rimbun juga. Kebun apel bisa. Tapi kalau sawah cuma hijau, nggak ada yang itu nggak disebut jannah nanti. Dan biasanya pohonnya berbuah gitu. Kalau pohon beringin,
Apa buahnya? Ini jannah bi rabwah. Rabwah ini kata baru, belum pernah ketemu dari sejak juz 1 itu. Ini di sini baru ada. Rabwah, rabwah itu dataran tinggi. Terhenti. Bi-nya itu Asal memang satu kesatuan kata atau bi arti dengan, Ustaz? bi-nya Memang. dengan tapi maksudnya di. Dengan tapi maksudnya dalam bahasa kita jadi berada di. Oke. Oh, jadi Di rabwah. Jadi dalam bahasa Arab itu bi itu ada juga kadang momennya sama artinya dengan fi Bi. pada. Ada apa dengan dataran tinggi itu? Asobaha wabilun. Menimpa terhadap dia wabil. Asoba itu menimpa. Menimpa terhadap hanya yang diceritakan sini apa? jannatin. Rabwah. Atau jannah boleh lah. Karena dua-duanya juga ini kan. Ya jannah itu di rabwah kan. Panas. Di rabwah itu kan lahannya kan. Apa namanya? Dataran tinggi. Dataran tingginya kan. Nah, asobaha menimpa terhadap rabwah itu wabil. Wabil itu hujan lebat. Oh, Wabil hujan gerimis. hujan. Sebentar, bukan. Wabil itu hujan. Curahan air. Kalau kemarin itu diartikan curahan. Hujan banyak lah, wabil. Sama kayak matorun. Hujan. Nah, jadi wabil itu ya kayak hujan biasa di Bogor ya, wabil gitu ya. Setelah basah tanahnya, fa'atat ukulaha di'afain. Maka atat si rabwah tadi atau jannah. Kan hiya kan di sini kan? Iya, Ya. dia. Atat, jadi hiyanya yang di atat itu menceritakan jannah atau rabwah itu mendatangkan apa? Ukul. Ukul itu awal artinya kan makanan. Oh iya. Tapi kan makanan dari pohon kan hasil buah kan. Jadi di situ kita tapi tahu kita huruf akar apa arti makna dasarnya ukul itu ya makanan dari hasil kebun itu. Lalu kita terjemahkan bebas hasil tanaman, hasil kebun. Ukulaha hanya kembali lagi kepada rabwah kan? Atau jannah. Jannah di biromku. Hasilnya di'fain, double, 2 kali. Di'fain 2. Sebenarnya di'fun sendiri pun udah ganda sih artinya. Jadi kalau di'fain ya 2 kali lah. 2 kali ganda berarti 4 dong. Oh. Karena di'fun sendiri itu udah double artinya. Jadi kalau 2 double, iya kan? Di'fain itu kan bentuk 2 kan, bentuk musanna ini. Di'fun, di'fain, di'ad'af gitu. Tunggal 2 jamak. Kan bahasa kata benda dalam bahasa Arab gitu kan? Iya. Di'fun, di'fani, di'ad'af untuk jamak taksir. Jadi hasilnya banyak. Kalau hujannya banyak airnya, artinya ya konsumsi tanaman. Itu fa'ilam yusib hawabil, maka in jika lam tidak yusib, tidak menimpa terhadap rabwah itu wabil. Wabil nggak ada. Tapi pastinya ada tolun, maka lalu kalaupun nggak wabil yang membasahi lahan di situ ya tolun itu ya hujan tipis. Tetap juga menghasilkan panen, tetap juga hidup. Artinya apa makna perumpamaan ini? Tetap sedekah infak fisabilillah itu sedikit atau banyak akan menghasilkan. Seperti tanaman yang di dataran tinggi di puncak, walaupun nggak hujan deras, hujan tipis-tipis pun cukup kok untuk konsumsi dia menghasilkan panen. Itulah ibtigha mardatillah itu. Jadi motif berinfak sebagai ibtigha mardatillah itulah diumpamakan sebagai lahan yang subur di perbukitan itu. Jadi perumpamaan yang bagi orang Arab ya gampanglah mereka paham gitu kan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apapun yang kalian kerjakan Allah itu basir. Tahu kan arti basir? Melihat. Lalu ada lagi dialog nih. A, apakah
Yawaddu. Yawaddu itu dari kata satu akar dengan mawaddah. Mawaddah itu kan suka. Menyukai. Apakah suka ahadukum seseorang di antara kalian, seseorang dari kalian. Ahad itu kan satu dari kalian, itu someone, ya. Ada nggak di antara kalian yang ada apa dia? Antakuna lahu jannah. Jadi Ada bagi dia baginya kebun. hujan Ada nggak di antara kalian orang yang ngebayangin dia punya sebuah kebun? Isi kebunnya apa? Nakhil, pohon kurma, a'nab, anggur. Terus lahannya itu tidak kesulitan air. Nggak seperti ada desa di Bukit Tinggi, desa sulit air, tapi airnya banyak. Ini jannah min nakhil, a'nab, di lahannya tajri min tahtihal anhar, lahannya di situ tajri. Apa yang arti tajri? Tajri mengalir. Apa yang mengalir? Sungai-sungai. Al-anhar. Jadi makanya tajri bunyinya bukan yajri. Kenapa pakai ta? Karena al-anhar itu diekspresikan mu'annas. Mengalir dari bawahnya kebun itu artinya ada akses air yang mudah gitu kan. Al-anhar banyak sumber airnya. Al-anhar itu kan bentuk jamak tuh. Anhar dengan nahar. Nahrun satu. Nahar siang. Beda ucapan aja. Kalau tunggalnya nahrun satu sungai, anhar sungai-sungai. Kalau siang naharun. Huruf akar sama. Berarti ada kesamaan ini kali ya? Dalam lisan Arab pasti ada hubungannya. Kenapa nahar disebut nahar? Satu akar dengan nahrun sungai. Entah yang mana yang mengikut. Entah nahrunnya yang ikut ke apa? Ke nahar, tapi pasti ada itu. Tapi saya belum nyampe menemukan, tapi pasti ada itu. Di kamus biasanya kita lihat, di kamus lisanul Arab itu suka dijelasin. Lahu fiha, lahu bagi dia yang punya kebun itu, hunya di situ merujuk ke seseorang di antara kalian tuh. Lahu fiha hanya merujuk ke jannah. Bagi dia si owner kebun itu, fiha di dalam kebunnya, min kulli samarat, dari beragam hasil panen, samarat. Jadi bukan cuma nakhil, a'nab, jadi ditumpang sarikanlah dengan tanaman-tanaman yang lain. Si yang owner kebun ini asobahul kibar. Dan menimpa terhadap dia usia tua. Udah bapak nih yang pemilik kebun nih udah tua banget. Walahu dzurriyyah, dan bagi dia si bapak si punya kebun nih dzurriyyah, keturunan. Masalah keturunannya du'afa, do'if. Bentuk jamak dari kata do'if. Jadi lemah secara ekonomi apa segala macam. Tiba-tiba asabaha i'sar, lalu menimpa terhadap hanya apa? Dzurriyyah. Enggak lah. Ceritanya kan cerita kebun. Oh, tetap masih balik. Dzurriyyah itu tadi menceritakan kondisi si bapak tuh. Calon ahli warisnya banyak gitu. Tapi sekejap asabaha i'sar, menimpa terhadap kebun itu angin kencang. i'sar, habis. Fihi nar, dalam anginnya itu ada nar, suhu panas, api kan. Fihi nar, dalam i'sar itu ada nar. Fahtarakat, lalu terbakarlah dia. Dianya apa? Ihtarakat hiya. Jannah tadi terbakarlah jannah itu. Kecewalah dia. Narun ini berarti anginnya yang panas gitu ya? Ya, sorry ya, apa ya? Angin. Rusak kebun itu semua. Kena bencana. Itu perumpamaan sebaliknya. Kalau orang berinfak tidak ibtigha amrodotillah, maka seperti inilah jadinya. Ya. Apa yang mau disampaikan dalam perumpamaan ini? Kalau di atas tadi perumpamaan orang yang yunfiquna ibtigha amrodotillah,
Kalau ini sebaliknya, tidak berinfak-infak, ada wujudnya, wujud dipuji orang ya. Tapi motifnya cuma itu juga, dapat pengakuan dari masyarakat, dapat pengakuan dari komunitas, ya kan? Tidak dia ada berpikir ada sesuatu yang akan diperoleh setelah mati, enggak. Jadi perumpamaannya kayak tiba-tiba sirna kebunnya, itu kayak orang mati berinfak selama ini, pas dia mati kok nggak ada pahalanya ya. Sirna. Kayak gitulah perumpamaan sebalik dari ayat yang di atas. Ya ayyuhal mana tadi? Yubayyinullahu mana tadi? Yubayyinullahu lakumul ayat. Yubayyinu menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Allah. Allah Apa yang untuk kepada siapa dijelaskan? bagi Lakum. kalian Apa yang dijelaskan? tanda-tanda Ayat. Ayat-ayat. Apa harapan di balik penjelasan itu? supaya kalian berpikir Lakum tatafakkarun, aktifkan pikiran, tadabburi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, kita lagi yang dipanggil nih. orang-orang beriman. Anfiqu, inilah. Anfiqu min thayyibat. Ayolah, infakkan dari harta-harta yang thayyib-thayyib, ya. Ma kasabtum, dari apa yang telah kalian peroleh, kalian usahakan kasab. Ya. Termasuk kalau kasabtum dan wa mimma akhrajna. Jadi di sini kalau kasab seperti perniagaan, pedagang, usaha jasa gitu kan. Ya, jasa usaha jasa, guru, karyawan itu kasab. Tapi dan wa mimma, dan dari apa yang akhrajna, dan kami keluarkan lakum untuk kalian minal ard. Itu berarti petani. Kan yang menumbuhkan itu kan petani. Petani kan cuma merawat doang. Jadi itu dua sisi penghasilan manusia itu ya inilah. Kalau produksi itu kasabtum, usaha jasa, gajian kasabtum. Tapi petani punya kebun sawit, punya ternak juga termasuk ya. Termasuk nelayan berarti. Ya. Termasuk nelayan kan. Art di sini kan meliputi daratan dan lautan ya. Iyalah, semua yang dari apa yang kita peroleh inilah penghasilan manusia ini kan antara lain secara umum begitulah ya, apa yang kalian kasab dan apa yang kami keluarkan untuk kalian minal ard. Termasuk nelayan ya akhrajna lakum minal ard gitu kan. Mereka tinggal nangkap ikan doang, nggak pernah mereka nabur bibit juga nggak pernah. Nggak pernah habis pula lagi ikan di laut sana. Terus dari situlah penghasilan kalian itulah dibagi. Wala tayammamul khabis. Jangan kalian memilih harta yang khabis, lawan dari kata thayyibat. Khabis lawan dari kata thayyibat. Terus min hutun fiqun, dari yang khabis itu kalian infakkan, termasuk harta korupsi. Ya kan? Jangan kalau nyumbang dengan harta korupsi mah, misalnya kalau itu aja nggak benar. Kalau harta korupsi pun dia pelit, aduh parah tuh berarti. Nah kalau kasus kemarin itu yang mengumrohkan 7 dari harta. Nggak boleh lah. Yang orang umrohnya itu gimana? Maksudnya yang nggak ada masalah. Mereka juga nggak ada urusan, nggak tahu lah mereka. Mereka merasa diperlakukan dengan baik, toh nggak ada masalah, sah aja. Tapi kan belakangan ketahuan Ustadz, ya sekarang udah jadi. Tetap sah gitu. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Itu aja sih. Aduh. Itulah godaan dunia itu ya. Walastum bi akhizihi, untuk dari harta yang khabith kalian berinfak. Kalau kalian tanya diri kalian aja nggak minat, walastum bi akhizi, kalian tidak akan mengambil harta khabith itu. Illa antughmidu fih, kecuali kalian sambil memicingkan mata karena merasa ini harta nggak bagus sebenarnya, kan itu. Jadi ya janganlah pula itu kalian pakai untuk niat motif ini menyumbang untuk perang. Wah, bahkan untuk perang pun jadi nggak barokah nanti. Ya, perang itu kalau di sisi Allah harus perang yang bersih. Makanya bahkan dari harta riba aja nggak boleh biaya perang itu. Karena perjuangan ini perjuangan yang bersih, jadi jangan dikotori dengan modal-modal yang haram.
Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Dan kalian ketahuilah bahwa Allah goni. Goni itu lawan dari kata fakir. Fakir artinya butuh. Berarti goni tidak butuh. Allah tidak butuh. Lagi Allah itu bersifat hamid. Hamid terpuji. Iya dong. Kalau seseorang tidak banyak kebutuhannya kepada manusia, pasti dia terpuji. Itu berarti di kelas manusia. Apalagi Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-syaitan, berpindah tema ayat karena memang ini cerita orang yang menggagalkan amal infak tadi itu kan, syaitan itu ternyata sebagai pelaku apa namanya, dia bukan kambing hitam sih, tapi ya Pelaku kejahatan. ya dia syaitan lah yang ya'idukumul faqra. Jadi di pikiran manusia itulah yang mengundang dia pelit, mengundang dia nggak berkorban. Ditumpangi syaitan pikiran. Syaitanlah yang menjanjikan ya'idu dari kata wa'dun tadi, menjanjikan untuk kalian apa? Kefakiran. Kalau pikir dibisik-bisikkan di hati kalian, kalau kau sumbangkan nanti berkuranglah duitmu. Nah, itulah yang pikiran itu dari syaitan. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi menyuruh kalian untuk berbuat keji, mungkin kalian tidak jujur, fahsya, pelit, fahsya, gitu. Wallahu ya'idukum maghfirah. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian maghfirah. Ya, karena orang yang beriman kalau lagi lagi menang melawan syaitan, kalau dia berinfak, apa yang diharapkannya dari sumbangan dia? Aku banyak dosa, aku pengen dimaafkan. Itulah harapan dia. Ikut nyumbanglah supaya diampuni Tuhan aku. Nah, itu pikiran baik tuh. Itulah yang mengundang ikhlas itu. Rajin dia bersedekah, berinfak, nyumbang dia, dan diharapkannya sebagai tebusan dosa bagi dia. Boleh nggak gitu? Boleh. Ikhlas nggak itu? Ya ikhlas, kan kepada Allah dia berharap. Allah menjanjikan maghfirah dan fadlan. Fadlan itu nilai lebih, bonus. Karunia. Bonusnya itu karunia. Jadi bu karunia itu ini fadlan. Tapi bonus bu artinya. Oh, Nilai lebih. Iya. Jadi yang lebih dari yang dijanjikan oleh Allah itu fadlan. Fadlun. Al-fadlu atau fadilah. Wallahu wasi'. Jadi jangan kira Allah itu terbatas perbenar, enggak. Allah itu wasi', luas sekali. Enggak ada nggak ada batasnya. Alim, Allah itu Maha tahu. Dan Allah itu pun yu'til hikmah. Allah itu mendatangkan apa kepada hambanya, maksudnya mendatangkan al-hikmah kepada siapa? Man yasha, man itu siapa yang biasa dia anugerah terbaik di balik. Jadi ada hubungan di balik apa namanya, amal soleh itu seseorang itu akan dianugerahi hikmah. Kalau orang sudah diberi hikmah, ini kata motivasi buat kita nih. Kejarlah hikmah, gitu kan? Karena apa? Wa man yu'tal hikmah, siapapun yang sudah didatangkan al-hikmah, jadi diberi hikmah orang itu didatangkan, jadi kan dianugerahkan, berarti kan didatangkan hikmah kepada yang bersangkutan, itu faqad utiya khairan katsira, itu sudah diberi khairan. Di situ artikan harta, Kebaikan. Oh, harta. konteks, karena ini kan cerita duit, ini kan cerita lawan fakir itu kan tadi. Ini karena gini, jadi kalian itu jangan persepsi kalian kekayaan itu hubungannya dengan materi, enggak. Justru yang dimaknai dalam ayat ini, kalau seorang itu di pikirannya, di hatinya dianugerahi oleh Allah al-hikmah, itulah anugerah atau pemberian harta yang kasiran. Ya. Makanya kan disebut orang kaya itu kan orang yang qanaah, kalau kata hadis kan. Justru orang yang tak henti-hentinya, masih kurang juga, masih kurang, itu fakir sebenarnya. Orang yang merasa cukup itulah yang sudah dapat hikmah di hatinya, sehingga dia inilah utiya khairan katsira. Itulah kekayaan yang banyak, harta yang banyak itu. Ya, sayang sekali yang sampai ke level itu adalah wa ma yadzakaru illa ulul albab. Tidak ada wa dan ma, tidak ada yadzakar, mengambil pelajaran dari hikmah ini kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki mata hati. Oh, Lubu.
Albab. hati yang paling dalam. Arti harfiahnya apa? Ulul itu keluarga Yang memiliki, Oh, yang memiliki lubbu. Lubbu itu bentuk tunggal dari al-albab. akal, daya nalar. Jadi dia memiliki. Jadi bagian hati itu ada 4, namanya dibeda-bedakan. Paling luar namanya sodru. Pernah kita bahas kan itu kan? Belum. Paling luar namanya sodru. Pernah, cuma lupa. Berarti pasnya nggak datang itu. Paling luar namanya sodru. Di Sodru. dalam sodru ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuadu. Di dalam fuadu ada lubbu. Nah, kalau bahasa ahli hikmahnya mereka bilang begini. Lubbu itu ibarat cerminan cahaya ilahi dalam diri manusia. Setiap manusia. Tapi yang menutupinya adalah dosa-dosa. Yang membuat cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya adalah dosa-dosa. Hawa nafsu. Jadi, sehingga hikmah itu nggak terlihat sama dia. Gelap. Yang dirinya dunia aja. Kesenangan aja. Senang aja. Kesenangan. Itu aja terus orientasi hidupnya. Maka yang dikejar oleh kita itu cari al-hikmah. Jadi hikmah itu baik semua. Nggak ada buruknya hikmah itu. Jadi, makanya hikmah itu selalu positif. Nggak ada yang buruk hikmah. Jadi Allah yang menganugerahkan hikmah. Iya. Amman yu'tal hikmah. Faqad utiya khair katsira. Tuh. Jadi kalau ulul albab biasanya diartinya orang-orang yang berakal ya Ustaz. Iya. Ya Bu, kalau orang-orang berakal bukan masalah nanti yang cerdas, enggak sih, bukan itu maksudnya. Karena kalau makna kecerdasan itu suka ngakal-ngakalin, justru malah makin gelap. Iya benar-benar. Tapi bukan itu. Tapi yang mengenal Allah ya, kalau menggunakan akalnya hingga mengenal Allah, mengenal hikmah, itu ya orang berakal benar juga. Cuma masalahnya kalau disebut akal nanti ya dihubungkannya dengan kecerdasan. Manusia ini kalau cerdas ngakal-ngakali ya jadi kerjanya. Hukum Kalau yang jahat. ya. Dikasih sistem yang bagus misalnya, sistem yang bagus. Dia akalinya supaya kesannya dia nggak melanggar hukum, tapi dia melanggar sebenarnya. Tapi akal itu nggak terpuji kalau akal yang itu. Akal yang terpuji itu akal yang mengenal dirinya dan mengenal Allah dan mengenal tujuan hidup. Itu baru akal yang terpuji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kan jauh perjalanan kita malam ini. Dah. Nanti Ustaz, saya. boleh tanya nggak? Iya Bu Andri. Iya. Ulu tadi masih satu ini dengan Ali nggak? Family gitu, keluarga. Apa ulu? Ahli. Ulu itu memang bentuk jamak, betul. Tapi secara akar sama nggak? Kayaknya kalau di kamus sih enggak, tapi dia kata khusus dia bentuk jamak muzakkar salim itu disebut mulhaq bi jam'il muzakkar salim namanya. Ulu. Jadi kosakata itu dia sebenarnya bukan jamak muzakkar salim asli, tapi pengkategorian oleh ahli bahasa udah dia nggak tahu kita grupnya di mana nih, masukin ke dalam grup jamak muzakkar salim gitu. Cuma tidak bahasan akarnya satu ali enggak. Tapi tadi saya lihat di kamus kayaknya Satu akar ya? maksudnya yang Huruf akarnya sih sama. Hamzah. Tapi waw sesudahnya itu masuk bisa juga sih karena huruf sakit ya. Ali itu bukan yang tinggi berarti Ustaz. enggak, itu pakai ain. itu ain kalau Ini Hamzah. Yang Kalau Ali alinya? Muhammad itu loh. Ali Imron, Ali itu gitu, Ali itu keluarga. Keluarga ya. Ya. Alu, ala, ali. Ulu. Apa iya? Kok nggak terpikir saya orangnya. ini? Ulu, ulat, ulu ismun zu. Oh, enggak sih, di kamus di sini enggak sih? Maknanya zu atau ashab. golongan. Ulul aqli, ulu, zu itu di kamus di sini. Bentuk muannasnya ulatu.
Perasaan tadi saya nggak lihat di kamus. Iya. Cara baca kamus gimana sih? Ada buka kamus. Soalnya perasaan tadi nyari ulul itu ketemu terus dengan Ali itu. Satu akar, tapi tidak di satu grup di kamusnya, tapi di Oh, sini diuraikan berbeda dia, oh. tidak semakna. Ya, tapi sempat sudah bertanya sejauh itu sih, udah mulai paham nanti. Udah mulai paham huruf akar berarti. Mumet Ustaz. Tapi kalau kata teman saya, mumet itu tanda mau pinter katanya. Iya, Amin. itu kan Amin, tanda mau amin, pinter. amin. Iya. Mumet itu tanda mau pinter betul. Jangan berhenti tuh, kalau berhenti jadi Putus kayak asa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu-ibu semua, selamat beristirahat. Kita sudahi dulu pengajian kita, ngaji kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.